Halo teman-teman, kembali lagi bersama X1. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman adjective clause khususnya pembahasan tentang antecedent. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak adjective clause itu apa? Nggak tahu, emangnya apa sih? Adjective clause atau dikenal juga dengan sebutan relative clause adalah sebuah anak kalimat atau dependent clause atau subclause yang berfungsi untuk menjelaskan noun yang ada di depannya. Nah, dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan tempat rujukan. Nah, terus kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan antecedent teman-teman. Nah, jadi adjective clause adalah subclause yang difungsikan sebagai adjektif teman-teman, yaitu menjelaskan noun. Nah, sekarang antecedent dari adjective clause atau tempat rujukan dari adjective clause ini ada tiga sebenarnya teman-teman, yaitu noun, pronoun, dan non phrase. Tapi jangan lupa ada pengecualian yaitu sentence. Ternyata sentence juga bisa menjadi antecedent atau tempat rujukan. Nah, terus yang pronoun ini ada tiga teman-teman. Yang pertama ada indefinite pronoun, terus ada personal pronoun dan other atau pronoun yang lain. Nah, sekarang agar teman-teman semakin paham, saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Pertama, saya akan memberikan contoh kalimat antecedent yang dari noun. Nah, emang gimana sih contohnya? Contohnya, Foodin helps you. Terus kalimat berikutnya, he met me yesterday. Nah, sekarang kita jadikan adjective clause teman-teman. Yang kembar yang mana sih ini? Noun atau pronoun yang kembar antara main clause dan subclause. Itu yang kembar Foodin dan he bukan? Bener, Foodin dan he ini yang kembar. Nah, sekarang yang di subclause, he ini kita ganti dengan conjunction. Conjunctionnya apa teman-teman? Conjunctionnya who atau that? Bener, who atau that. Nah, sekarang kita jadikan satu teman-teman. Ini yang di subclause kita taruh di mana? Setelah noun atau pronoun yang dijelaskan, yang di main clause, bener. Berarti setelah Foodin. Nah, sekarang kita tinggal tulis Foodin. Terus lanjutannya yang di subclause teman-teman, who atau that. Terus met me yesterday. Nah, lanjutannya yang di main clause, sisanya teman-teman kita tulis. Nah, sisanya apa sih ini? Sisanya helps you. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang mana sih yang adjective clause? Who atau that sampai yesterday. Bener. Ini adalah adjective clause-nya teman-teman. Who atau that sampai yesterday. Nah, sekarang ini mana sih antecedent-nya? Antecedent-nya Foodin. Bener. Ini adalah antecedent. Nah, sekarang coba lihat teman-teman. Ini antecedent-nya bentuknya apa? Itu bentuknya noun. Bener. Nah, ini noun. Makanya disebut noun ini bisa menjadi antecedent dari adjective clause atau tempat rujukan. Oh iya ya, sekarang saya mengerti jadinya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan antecedent yang bentuknya noun. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh antecedent yang bentuknya noun phrase teman-teman. Contohnya noun phrase. Nah, contohnya the kind boy. Terus lanjutannya studies English. Terus kalimat berikutnya, he is smart. Nah, sekarang dari dua kalimat ini kita jadikan adjective clause teman-teman. Ini mana sih noun atau pronoun yang sama antara di main clause dengan yang di subclause? Itu yang sama the kind boy dan he bukan? Bener, the kind boy sama he. Nah, sekarang yang di subclause atau he ini kita ganti dengan conjunction. Ini apa sih teman-teman? RPS ya, relative pronoun subject. Berarti conjunctionnya who atau that. Nah, sekarang kita rangkai menjadi adjective clause teman-teman. Yang di subclause ini kita taruh setelah apa? Setelah noun atau pronoun yang dijelaskan, yaitu noun yang di main clause. Benar. Berarti setelah the kind boy. The kind boy
Terus lanjutannya, who atau that, boleh dipilih salah satu. Is smart. Terus selanjutannya sisanya yang di main clause yaitu studies English. Kita taruh setelahnya teman-teman. Studies English. Nah, sekarang ini mana sih yang adjective clause teman-teman? Itu yang adjective clause who atau that sampai smart. Bener, who atau that sampai smart. Ini adalah adjective clause. Who atau that is smart. Nah, sekarang ini kan adjective clause teman-teman. Terus antecedentnya yang mana teman-teman? The kind boy. Bener, the kind boy ini adalah antecedent. The adalah determiner, artikel ya teman-teman. Terus kind ini apa? Epithet, karakter atau quality. Terus boy adalah noun. Nah, the kind boy ini berarti apa teman-teman? Noun phrase. Nah, ini yang disebut apa? Antecedent. Antecedent dari adjective clause, yaitu bentuknya berupa apa? Noun phrase. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan contoh bentuk antecedent yang bentuknya noun phrase. Iya, sekarang saya sudah tahu. Nah, sekarang karena teman-teman sudah tahu, berikutnya saya akan memberikan contoh antecedent yang bentuknya pronoun, yaitu indefinite pronoun, terus personal pronoun, dan other. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan contoh kalimatnya. Pronoun. Yang pertama adalah indefinite pronoun. Indefinite pronoun, teman-teman ingat nggak? Itu bukannya yang someone, somebody, dan lain-lain ya? Bener. Ini contohnya someone, somebody, atau everyone, atau everybody, dan lain sebagainya. Jika teman-teman lupa, teman-teman bisa menonton pada video yang di atas ini teman-teman. Penjelasan tentang indefinite pronoun. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Ini bentuknya sudah ada adjective clause-nya ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu merangkai seperti yang atas. Langsung kalimat dalam bentuk di dalamnya ada adjective clause. Contohnya, anybody who wants to come is welcome. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Mana nih teman-teman yang adjective clause? Itu yang adjective clause who wants to come, bukan? Bener. Who wants to come. Ini adalah adjective clause. Nah, sekarang mana sih antecedentnya teman-teman? Anybody. Bener. Ini adalah antecedent. Nah, adjective clause ini memiliki antecedent berupa apa? Indefinite pronoun. Nah, gimana teman-teman, mengerti kan? Iya, sekarang saya mengerti. Nah, sekarang agar teman-teman semakin paham, saya tambah contoh satu lagi. Everything which he said. Terus selanjutannya was pure nonsense. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Mana yang adjective clause teman-teman? Itu yang adjective clause which sampai said, bukan? Bener. Which, he said. Ini adalah adjective clause. Nah, everything ini adalah apa teman-teman? Ini adalah antecedent. Bentuknya apa teman-teman? Indefinite pronoun. Bener. Indefinite pronoun. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan? Indefinite pronoun yang digunakan sebagai antecedent. Ya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, berikutnya, contoh berikutnya teman-teman, yaitu apa? Personal pronoun. Personal. Nah, teman-teman ingat nggak personal pronoun? Ini ada dua teman-teman. Personal pronoun subject dan personal pronoun object. Iya, saya ingat. Nah, coba teman-teman sebutkan contohnya. I subject. Terus kalau objek jadi me, bener.
Terus apalagi teman-teman? You di subjek, di objek jadi apa? Tetap you dan lain sebagainya, etc. Jika teman-teman lupa, teman-teman silakan menonton pada video di atas ini ya. Penjelasan lengkap tentang personal pronoun. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Contohnya, it is, I, terus lanjutannya who, langsung bentuk adjective clause teman-teman. Who am responsible. Responsible. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Ini mana yang adjective clause teman-teman? Yang adjective clause who am responsible. Benar. Who am responsible ini adalah adjective clause. Nah, ini mana sih antecedentnya? Antecedentnya I. Benar. I ini adalah antecedent dari adjective clause. Bentuknya apa teman-teman? Personal pronoun. Nah, ini yang dimaksud personal pronoun digunakan sebagai apa? Antecedent. Nah, sekarang agar teman-teman semakin paham, saya tambah contoh satu lagi teman-teman. He who loves best. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Ini mana yang adjective clause teman-teman? Who loves, benar. Who loves. Ini adalah adjective clause. Nah, antecedentnya adalah apa teman-teman? Personal pronoun, yaitu bentuknya he. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah mengerti kan? Iya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, berikutnya contoh dari other pronouns. Other. Nah, ini contohnya apa sih teman-teman? Ada ini contohnya ada the one atau the ones. Ada lagi those. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Sachi was the only one who atau that I knew at the party. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Ini mana yang adjective clause teman-teman? Itu yang adjective clause who atau that sampai belakang. Benar. Who atau that I knew at the party. Ini adalah adjective clause. Nah, terus antecedentnya yang mana teman-teman? Antecedentnya adalah the only one. Nah, ini adalah antecedent. Nah, sekarang ini adalah masuk apa teman-teman? Ada pronouns. Nah, gimana teman-teman mengerti kan? Iya, sekarang saya mengerti. Agar teman-teman semakin paham, saya akan menambahkan satu contoh lagi teman-teman. Contohnya, scholarships are available for those. Terus selanjutannya, who need financial. Lanjutannya saya taruh bawahnya teman-teman, karena nggak muat ya. Financial assistance. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Ini mana yang adjective clause teman-teman? Who sampai belakang. Bener. Who need financial assistance. Ini adalah adjective clause. Nah, sekarang mana yang antecedent? Yang antecedent adalah those. Bener. Those ini adalah antecedent. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah mengerti kan? Contoh bentuk antecedent yang bentuknya ada pronoun. Iya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, karena teman-teman sudah mengerti antecedent yang bentuknya pronoun, berikutnya saya akan memberikan contoh antecedent yang bentuknya sentence. Contohnya sentence. Nah, ini conjunction-nya apa teman-teman? Conjunction dari sentence ini menggunakan which.
Terus jangan lupa teman-teman, nanti dikasih tanda koma ya. Nah, sekarang agar teman-teman semakin paham, saya akan memberikan contoh kalimatnya. Ali was late. Terus kalimat berikutnya, that surprised me. Nah, coba teman-teman sekarang perhatikan. That ini merujuk pada siapa sih teman-teman? That ini merujuk pada sentence, yaitu kalimat di depannya. Makanya Ali was late atau sentence ini sebagai apa teman-teman? Sebagai antecedent. Nah, gimana teman-teman mengerti kan sekarang? Oh gitu ya. Berarti that yang dimaksud adalah Ali was late. Bener. Nah, sekarang kita jadikan adjective clause teman-teman. Berarti that-nya kita ganti dengan conjunction. Pakainya apa? Pakainya which. Nah, sekarang kita tulis menjadi satu kalimat teman-teman. Ali was late. Terus selanjutannya subclause-nya kita tulis teman-teman. Jangan lupa ya, conjunction-nya dulu. Which surprised me. Jangan lupa dikasih koma. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini mana yang adjective clause teman-teman? Itu yang adjective clause which sampai me. Benar. Which surprised me. Ini adalah adjective clause. Nah, ini mana yang antecedent-nya teman-teman? Itu antecedent-nya seluruh kalimat di depannya. Benar. Berarti Ali was late ini adalah antecedent dari apa? Dari adjective clause. Nah, inilah yang dimaksud sentence bisa menjadi antecedent. Nah, gimana teman-teman mengerti kan? Oh gitu ya, iya sekarang saya mengerti. Nah, agar teman-teman semakin paham, saya tambah contoh satu lagi teman-teman. Contohnya, he offered to help me. Terus lanjutan kalimatnya, this. Jangan lupa teman-teman dikasih titik ya, karena beda kalimat. This was very kind of him. This ini merujuk pada siapa sih teman-teman? This itu merujuk pada kalimat sebelumnya bukan sih? Bener. This ini merujuk pada seluruh kalimat yang ada di depannya ya. Berarti he offered to help me ini adalah kalimat yang dirujuk atau sentence. Nah, sekarang this ini kita ganti teman-teman dengan conjunction. Conjunctionnya apa teman-teman? Which. Bener. Which. Nah, sekarang kita tinggal susun menjadi satu kalimat. He offered to help me. Jangan lupa jadi conjunction ya teman-teman. Jangan lupa juga dikasih tanda koma. Which was very kind of him. Nah, seperti ini teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Ini mana sih yang adjective clause teman-teman? Itu yang adjective clause which sampai him. Benar. Which was very kind of him. Ini adalah adjective clause. Nah, berarti mana sih antecedent-nya teman-teman? Antecedent-nya adalah kalimat sebelumnya. He sampai me. Benar. He sampai me ini adalah sentence teman-teman. Nah, ini adalah antecedent dari adjective clause. Berarti he offered to help me ini adalah sentence yang menjadi antecedent dari adjective clause. Oh gitu ya, iya. Sekarang saya sudah mengerti semua. Nah, bagus. Sekarang karena teman-teman sudah mengerti seluruh antecedent dari adjective clause, nah berarti teman-teman sudah tahu semua pembahasan tentang adjective clause teman-teman. Nah, untuk materi peringkasan dari adjective clause nanti saya akan jelaskan di belakang teman-teman. Setelah teman-teman mengetahui materi tentang noun clause dan adverbial clause. Kenapa sih nggak dijelasin sekalian? Nah, ini adalah cara termudah agar teman-teman memahami clause teman-teman. Jadi, teman-teman pahami dulu apa itu adjective clause, noun clause, dan adverbial clause. Nah, setelahnya baru kita akan mempelajari bagaimana sih cara meringkas adjective clause, noun clause, maupun adverbial clause. Nah, jadi berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang noun clause teman-teman pada video berikutnya.